Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas di mata kuliah PPLK 1, dosen pengampu Ibu Arianti Dwi Utari, SPD MPD dari Universitas Mantun Jaya. Langsung saja kita akan masuk ke pembahasan materi dari kelas 10 atau kelas 1 SMA di mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Di bab 1 ini kita akan membahas nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Macam-macam kekuasaan negara. Nah, kekuasaan negara dibagi-bagi. Menurut John Locke, kekuasaan negara dapat dibagi menjadi 3 kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang selanjutnya, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggar terhadap undang-undang. Yang selanjutnya, kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Yang selanjutnya, sedangkan menurut Montesquieu, kekuasaan negara dibagi menjadi 3 kekuasaan. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggar terhadap undang-undang. Nah, menurut para ahli yang sering kita dengar, yaitu menurut Montesquieu, kekuasaan negara, ya. Yang lebih asingnya, oke, kita lanjut pembahasannya. Nah, kekuasaan di Indonesia terdiri atas 2 bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, pembagian kekuasaan secara horizontal, kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Presiden, sebagai ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembahasan yang ketiganya, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, kekuasaan yudikatif, atau disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, kekuasaan eksekutif atau infratif, yaitu kekuasaan berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atau pengelolaan dan tanggung jawab tentang kekuasaan. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dari segi pembahasan ini semuanya itu
diatur oleh undang-undang ya. Kita lanjut langsung masuk ke pembahasan selanjutnya. Pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkat, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkah pemerintahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintahan pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah atau otonomi, provinsi dan kabupaten atau kota untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yuridis, agama, moneter, dan fiskal. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi setiap pembagian kekuasaan secara vertikal itu diatur oleh pasal-pasal ya. Di sini diatur oleh pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-departemen. Nah, yang pertama, tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam pasal 17 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Nah, jadi presiden juga harus dibantu oleh menteri-menteri negara. Dari segi misalnya urusan dalam negeri, walaupun terus di urusan di luar negeri, semuanya harus dibantu ya. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Nah, jadi presiden punya kebijakan atau kewenangan untuk memberhentikan para menteri. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Nah, contohnya ada Menteri Pertahanan, berarti Menteri Pertahanan itu mengurusinya tentang pertahanan, pangan publik, masih banyak ya. Terus ekonomi ya, tidak mungkin misalnya Menteri Ekonomi mengurusi tentang pertahanan, sudah beda fungsinya ya. Pembentukan, pengubahan dan pembubaran Kementerian Negara diatur dalam undang-undang. Nah, dari setiap pembentukan, pengubahan dan pembubaran Kementerian Negara diatur dalam undang-undang. Dari segi pertama misalnya pembentukan menteri, dan pembubarannya pun diatur oleh undang-undang. Nah, di sini pasal 17 ayat 3 Undang-Undang NKRI tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap materi membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, dan kata lain setiap kementerian negara masing-masing mempunyai tugas sendiri. Adapun urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara dalam sebagai berikut. Yang pertama itu urusan pemerintahan yang non-tekstual, kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. Yang selanjutnya urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan sosial,
ketenaga kerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan. Urusan pemerintahan dalam ruang lingkup penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintahan meliputi urusan perencanaan pembagian nasional, aparatur negara, sekretariasi negara, badan usaha memiliki negara, pertahanan, pendudukan, luang lingkup hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil, menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal. Nah, jadi dari segi yang ada di Indonesia itu misalnya perumahan, terus pembangunan kawasan, kawasan tertinggal itu harus diatur dalam undang-undang. Jadi efeknya kalau misalnya tidak diatur dalam undang-undang, maka tidak mempunyai kebijakan hukum, ya. Kita lanjut lagi. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur atau nama kementerian yang secara tegas disebut dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama itu tentunya Kementerian Agama, Kementerian Hukum, Hak Asasi Manusia, sangat penting ya hak asasi manusia apalagi di Indonesia. Kementerian Keuangan untuk mengatur keuangan di negara. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkup Hidup dan Keutuhan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dasar Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Nah, jadi di sini totalnya yang diampu oleh pemerintah itu ada 19 kementerian ya. Ya di sini selain kementerian yang menegangkan urusan kementerian, di atas adalah juga kementerian koordinator. Ya, yang pertama itu Kementerian Koordinator Bidang Politik, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koordinator di bidang perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, dari segi pembahasan ini tadi, semua itu diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia atau disebut dengan undang-undang secara keseluruhan ya. Oke, hari ini kita cukupkan pertemuan pertama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.